Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Sahabat Aqori dimanapun berada, jumpa lagi bersama kami di channel Markas Aqori, channel yang membahas seputar ilmu faraid. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari sebuah akun ya di channel YouTube kami. Beliau bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya, apakah saudara seibu itu sebutannya kandung atau tiri? Tanyaannya, apakah saudara seibu itu sebutannya kandung atau tiri? Sudah kita jelaskan pada eh, video kami yang judulnya cara membedakan saudara-saudari kandung, seayah dan seibu. Tetapi penanya ini mungkin masih kebingungan dengan penjelasan kami mungkin ya, atau memang belum menonton videonya dengan selesai, tetapi beliau ingin bertanya saja supaya langsung tahu dapat jawabannya gitu kan. Mungkin tidak ada waktu untuk melihat videonya, maka langsung bertanya. Karena menurut kami video yang sudah dijelaskan itu sudah sangat jelas ya, cara membedakan saudara-saudari seayah kandung dan seibu. Kemudian ada juga setelah kami jawab, ada yang komen, katanya komennya lebih kurang begini, "Maaf Ustadz, maaf ini kok kayak nggak menjawab apa-apa ya? Kalau yang seperti ini jelas siapapun pasti tahu. Yang orang-orang mau tahu itu, saudara seayah atau saudara seibu itu masuk dalam kategori mana? Saudara kandung atau saudara tiri?" Nah, ini istilahnya beliau ini sepertinya apa ya, tidak melihat video dengan tuntas atau tidak mau belajar dengan sungguh-sungguh gitu kan, sehingga beliau seakan-akan mengatakan video yang kami jelaskan itu apa namanya, tidak menjawab apa-apa. Padahal siapa yang melihat dengan teliti dari awal hingga akhir, itu sangat jelas ya, perbedaan cara membedakan saudara kandung, seayah dan seibu. Jadi kita jawab aja, apakah saudara seayah dan saudara seibu itu masuk dalam kategori mana? Saudara kandung atau saudara tiri? Ya dia bukan saudara kandung, bukan saudara tiri. Saudara seayah ya saudara seayah, saudara seibu ya beda saudara seibu. Kan kalau kita tulis ya gitu kan, seorang A, ini A menikah dengan B. Ya kan, dari pernikahan mereka contohnya mempunyai dua anak, C dan D. D. Contoh kan D. Nah, maka D, ayah C ini kita anggap suami ya, suami. Ini istri. Bisa dipahami tulisannya ya. Nah, C ayahnya ini, ibunya ini, B, ya kan? D sama ini ibunya, ini ayahnya. Berarti mereka ini ayahnya sama, ibunya sama. Maka mereka namanya saudara kandung. Karena ayah dan ibunya sama, maka namanya saudara kandung. Nah, kemudian kalau kita contohkan si B ini bercerai dengan suaminya, baik bercerai mati atau bercerai hidup, dia nikah lagi dengan suami yang lain, E. Contoh, E nikah dengan B, mempunyai anak juga serta hasil pernikahan mereka, punya anak F contohnya. Maka F hubungannya dengan D, hubungan F dengan C, ini hubungannya saudara seibu. Seibu. Ya kan? Seibu. Nah, kenapa seibu, Ustaz? Kenapa seibu? Karena F ibunya B. Si D ibunya siapa? B juga. C siapa ibunya? B juga. Maka hubungan F dengan D dan dengan C hubungannya namanya seibu. Tapi kalau seandainya si B dan si D dan E ini menikah kan, punya anak, F punya anak juga lagi. Contohnya G di sini. Nah, G. Maka G dengan F, ini G dengan F saudara kandung. Kenapa saudara kandung? Ya ayahnya sama, ibunya sama.
saudara kandung, tapi mereka berdua ini, hubungan mereka dengan D, itu namanya saudara seibu, karena sama ibunya. Ibunya sama, ayahnya beda. Kan gitu. Kemudian si A, sekarang kita si A menikah lagi dengan H contohnya. Menikah, baik karena bercerai dengan istrinya atau dia poligami. Ini kan, punya anak. Punya anak, kita anggap siapa anaknya. Contohnya J, anaknya J. Maka J, hubungan J dengan si C, apa hubungannya? Hubungan J dengan si D, apa hubungannya? Hubungannya saudara seayah. Kenapa saudara seayah? J mana ayahnya? A. C mana ayahnya? A juga. Ini juga ayahnya si A. Jadi makanya namanya mereka hubungan saudara seayah. Ayahnya sama, ibunya beda. J ibunya ini. Sedangkan C dengan D ibunya ini. B. Nah, maka mereka namanya saudara seayah. Ayahnya sama, ibunya beda. Tetapi kalau si H dengan si A, ini berdua ini punya anak. Tadi J punya anak juga. I contohnya. Kan dua anaknya I. Maka hubungan I dengan J, hubungan saudara kandung. Hubungan mereka berdua ini namanya saudara kandung. Kenapa saudara kandung? Ayahnya sama, ibunya beda. Ayahnya sama, ibunya sama. Namanya saudara kandung. Nah, moga dapat dipahami ya. Kalau ada pertanyaan masuk ke saudara seibu, tadi pertanyaan tadi, saudara seibu dan saudara seayah Ustaz masuk kandung atau tiri? Bukan masuk kandung dan bukan masuk tiri. Nah, mereka bukan saudara kandung, berarti masuk dalam hak saudara. Kategori mana Ustaz? Ya kategori saudara ibu, seibu. Kalau saya ya saudara saya, gitu. Gitu ya, moga dapat dipahami, diteliti lagi, didengarkan apa yang kami jelaskan. Karena kita menjelaskan tujuannya supaya sama-sama kita umat Islam ini memahami dan dapat membedakan saudara saya dan si ibu ini yang kandung. Kemudian ada lagi yang bertanya juga, kan katanya ini A, kita anggap nikah dengan B, ya punya anak satu orang kita anggap C. Ini istri tadi ya, istri. Istri nikah lagi, bercerai dengan ini, bercerai, maka dia nikah lagi dengan D, ya kan? Nikah lagi dengan D. Nah, B dengan D nikah, punya anak contohnya F, ya kan? Nah, F ini ibunya B, C ini ibunya B juga, maka mereka namanya saudara seibu. Ini yang namakan saudara seibu. Nah, kemudian ada yang nanya gini, berarti yang betul itu katanya kan, C ini dengan F ini itu namanya saudara kandung. Kenapa saudara kandung? Karena dikandung oleh ibu yang sama. Katanya kan? Itu salah, itu bukan saudara kandung. Saudara kandung itu ayah dan ibunya sama. Nah, bukan karena ibu ini mengandung si B, ya ibu ini mengandung si F, ya kan? Kemudian hubungan F dengan C ini namanya hubungan seibu, hubungan saudara kandung. Kenapa? Karena dikandung oleh ibu yang sama. Bukan, saudara kandung itu bukan begitu. Saudara kandung itu ayahnya sama, ibunya beda. Ayahnya sama, ibunya sama. Itu namanya saudara kandung. Contohnya saya punya adik dengan ayah yang sama, ibu yang sama, maka adik saya itu saudara kandung saya. Tapi kalau kasus C ini dengan F ini, itu bukan nama saudara bukan saudara sekandung ini, bukan saudara kandung. Ini namanya saudara seibu. Ibunya sama, ayahnya beda. Ayahnya ini, si F ayahnya D, si C ayahnya si A. Jelas berbeda. Nah, itu tidak sama. Ya kan? Kemudian ada juga bilang, Ustaz, kalau ini mohon maaf, kalau kan dihasilkan dari sperma yang sama. Contohnya kan seorang menikah, ini A nikah dengan B, nah ini laki-laki, ya suami, ini istri. Si suami nikah lagi dengan DC, ya kan? Dengan ini dia punya anak, E. Dengan ini dia juga punya anak, F, kan gitu.
Ini adalah dari sperma yang sama gitu. Jadi ada yang mengatakan bahwa si A ini anaknya F dan E ini dari sperma yang sama, maka namanya saudara kandung. Iya, si A ini, F ini adalah anak kandung dia, E ini anak kandung dia. Kalau yang meninggal ini si A, pembahasannya yang meninggal adalah si A, maka ini sama kedudukannya, sama-sama anak kandung, tidak dibedakan sama sekali. Tetapi hubungan mereka berdua ini namanya saudara seayah. Karena ibu mereka beda, ini ibunya ini ibunya ini. Maka hubungan mereka saudara seayah, ini hubungan mereka saudara seayah. Kalau pembahasannya E yang mati atau si F yang mati, maka kita anggap dulu si F yang mati. Maka E bisa mendapatkan warisan dengan posisi sebagai saudara seayah. Nah, ini dia saudara seayah. Kalau saudara seayahnya wafat. Tapi kalau pembahasannya ayah mereka, maka itu mereka sama-sama anak kandung. Semoga menjawab pertanyaan dan kebingungan para komentator yang berkomentar di YouTube channel kami, sehingga tidak lagi pertanyaannya masuk dalam kategori saudara tiri atau saudara kandung. Kan sudah dibedakan, video sebelumnya sudah dijelaskan. Saudara kandung itu apabila ayah dan ibu kita sama, maka itu namanya saudara kandung. Kalau saudara seibu, ibunya sama, ayahnya beda. Saudara saya, ayahnya sama, ibunya beda. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.